Jambi dari PSI dari tahun 2024 antara pemohon Suheri Dwi Nofriyadi terhadap pemohon kepala desa dan warga segera dimulai. Majelis usulnya aklamasi kewajiban hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak sekalian. Sidang penyelesaian tingkat informasi Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan nomor besar 0005 dari Romawi dari KIP JBI dan PSI 2024 antara pemohon Suheri Dwi Nofriyadi dengan pemohon kepala desa dan warga ini hanya lupa dan satu. Baik, karena ini sidang ketiga ya, jadi tidak perlu kita baca topiknya, langsung saja kita pada hari ini adalah membaca dan sepertinya hanya pemohon yang hadir ya. Bisa kita lanjutkan ya, kita langsung membacaan putusan. Putusan nomor 05 dari 7 dari KIP JBI dari PSI 2024 satu identitas 1.1 Komisi Informasi Provinsi Jambi yang berima memeriksa dan menuntut sengketa informasi dengan nomor registrasi 5 dari 7 dari KIP JBI dari PSI dari 2024 yang diajukan oleh nama Suheri Dwi Nofriyadi alamat Jalan Desa Sukajaya dan 25 Kelurahan Kandek Kabupaten Jambi. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap nama kepala desa Bidang Pajak, alamat kantor desa Bidang Pajak di Kecamatan Kabupaten Muara Jambi. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Telah membaca surat permohonan pemohon, telah mendengar keterangan dari pemohon, telah memeriksa bukti dari pemohon, telah membaca kesimpulan pemohon, telah memanggil pemohon dan pemohon secara sah dan patuh. 2. Surat perkara A. Pendahuluan 2.1 minimal bahwa pemohon telah menyampaikan permohonan partai kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi pada tanggal 20 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan oleh Paripurna di Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan nomor registrasi 005 dari Tujuh Romawi dari KIP dari JBP. Kronologi 2.2 Terima kasih untuk majelis. Kronologi bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 pemohon mengajukan surat permohonan permintaan data informasi kepada Kepala Desa Ladang Panjang melalui media elektronik atau WhatsApp dengan nomor 11/SPI/3/2024 terkait permohonan yang diberikan dokumen serta informasi tentang salinan atau fotokopi dokumen penggunaan laporan anggaran dana desa dan dana desa tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Salinan atau foto kopi dokumen alokasi penggunaan dana bantuan lainnya sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. 2.3 bahwa Kepala Desa Ladang Panjang menanggapi pesan pemohon di media elektronik WhatsApp, namun tidak ada tanggapan surat permohonan informasi sebagaimana yang dilampirkan oleh pemohon. 2.4 bahwa pada tanggal 5 April 2024 pemohon mengajukan surat keberatan kepada termohon yang dilampirkan melalui media elektronik atau WhatsApp tertanggal 6 April 2024. Pada pokoknya pemohon mengajukan keberatan atas tidak dipenuhinya permohonan informasi tanggal 12 Maret 2024. 2.5 bahwa pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jambi pada tanggal 20 Juni 2024. 2.6 bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi telah mengirimkan undangan adjudikasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2024, tanggal 15 Juli 2024 yang dihadiri oleh pemohon dan termohon tidak hadir tanpa ada keterangan yang jelas.
2.7 bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi telah mengirimkan undangan adjudikasi selanjutnya yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2024 dengan agenda pembacaan putusan adjudikasi non-litigasi. Alasan atau tujuan permohonan informasi publik. 2.8 bahwa pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk konsumsi pribadi dan akan dipublikasikan kepada seluruh masyarakat dalam bentuk kegiatan seminar yang bertemakan bedah laporan keuangan pada penggunaan anggaran dana desa atau ADD, dana desa, DD, dan dana bantuan lainnya di lingkungan desa sebagai implementasi anti korupsi dan pencegahan dini bahaya laten korupsi. Alasan pemohon penyelesaian sengketa informasi publik. 2.9 bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam perkara akuo karena tidak ditanggapinya permohonan informasi yang telah diajukan pemohon kepada termohon. Petitum. 2.10 pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik akuo. B. Alat bukti. Keterangan pemohon. 2.11 menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 5 Juli 2024 pemohon menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis sebagaimana berikut. 1. Bahwa pemohon telah melayangkan surat dengan nomor 11 garing SPI garing 3 garing 2024 tanggal 12 Maret tahun 2024 perihal permohonan informasi data anggaran dana desa dan dana desa tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan permohonan pemohon tidak dikabulkan. Sebagaimana kewajiban daripada kepala desa sebagai badan publik di desa dalam panjang kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. 2. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai bahan kajian garing penelitian serta dokumen pendukung dalam rangka kegiatan seminar yang bertemakan bedah laporan keuangan pada penggunaan anggaran desa, dana desa, dan dana bantuan lainnya di lingkungan desa sebagai implementasi anti korupsi dan pencegahan dini bahaya laten korupsi. 3. Bahwa atas dasar tersebut pada angka 1 dan angka 2 maka kemudian pemohon melayangkan surat keberatan keterbukaan informasi publik dengan nomor 04 garing K SPI garing 4 2024 bertanggal 6 April 2024 perihal keberatan atas tidak adanya tanggapan di mana dalam surat tersebut pemohon merasa keberatan terhadap termohon karena tidak menanggapi surat permohonan informasi dari pemohon. 4. Bahwa atas pertimbangan angka 1 dan 2 maka pemohon mengajukan sengketa keterbukaan informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi melalui surat permohonan penyelesaian sengketa informasi tanggal 20 Juni 2024. Surat-surat permohonan ini mungkin tidak saya bacakan. Di sini ada fotokopi yang sudah kita periksa sebagai ladang scanning-nya. Mungkin saya langsung saja ke pertimbangan hukum. Ya, kami serahkan. 3. Pertimbangan hukum karena 3.1, 3.2 sampai 3.7 ini isinya terkait dengan aturan-aturan bisa kita lewatkan ya. Untuk pertimbangan hukum 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 dan 3.6 ini terkait dengan kewenangan dan aturan terkait. Kemudian A. Kewenangan Komisi Provinsi Jambi ini juga prosedural. Saya kepada B. Pendidikan hukum legal dan pemohon. 3.13 menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Dasar 35 yang 1 huruf C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi junto pasal 1 angka 7 pasal 9 ayat 1 ayat 2 pasal 10 pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian informasi publik untuk pasal 1 angka 18 pasal 14 huruf C pasal 15 huruf I Nomor 1 Tahun 2018 tentang standar informasi publik desa
desa yang pada pokoknya pemohon informasi adalah pemohon yang mengajukan permohonan informasi publik dan menempuh upaya keberatan kepada termohon informasi. Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa pemohon dalam surat permohonan menyampaikan informasi yang diajukan ke Komisi Informasi merupakan pemohon yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri perorangan dengan menghasilkan identitas kartu tanda penduduk. 2. Bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Desa pada 12 Maret 2024. 3. Bahwa pemohon mengajukan surat keberatan pada 6 Maret 2024. 4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan menyampaikan informasi ke Komisi Informasi Jambi dan diterima di segera komisi pada tanggal 27 Juli 2024. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada peraturan 3113 dan peraturan 3.1 majelis berpendapat bahwa pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum dan esensi. Kedudukan hukum termohon menimbang bahwa pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan badan publik adalah lembaga eksekutif legislatif berdikati dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang kemudian seluruh dana yang bersumber dari APBN dan APBD atau organisasi dan pemerintah sepanjang sebagian seluruh dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja negara sumber masyarakat dan komisi. Menimbang tidak bisa setuju menimbang berdasarkan kesepakatan 1 angkatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan undang-undang 1 angkatan 1 Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa. Mereka bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusan pemerintahan. Jika tidak dapat menimbang berdasarkan kesepakatan 1 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 angka 2 peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa menyampaikan bahwa desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang kepentingan masyarakat setempat dan dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Menimbang termohon adalah badan publik eksekutif beserta desa yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan desa yang sebagian atas seluruh dana yang bersumber dari APBN dan APBD. 3.20 menimbang bahwa berdasarkan uraian peraturan Konstitusi 1 sampai dengan peraturan Konstitusi 20 majelis berpendapat bahwa pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum kegiatan ini sebagai badan publik. D. Batas waktu pengajuan permohonan menyampaikan informasi 3.21 menimbang berdasarkan fakta persidangan pemohon telah mengajukan permohonan informasi pada tanggal 12 Maret 2024. Keberatan pada tanggal 6 Maret 2024 dan permohonan menyampaikan dari Sekretariat Komisi Informasi pada 20 Juli 2024. Menimbang pasal 36 ayat 2 juga pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik juga pasal 13 huruf B Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang peraturan Desain Informasi juga pasal 16 Peraturan Komisi Informasi Tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa menyatakan bahwa pokoknya upaya penyelesaian informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah berakhir dengan waktu 10 hari kerja bagi atasan pejabat pengawal informasi dan dokumentasi untuk menanggapi keberatan pemohon. 3.23 menimbang bahwa berdasarkan uraian pendapat nomor 1.2 dan 1.23 Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu pemohon dalam mengajukan permohonan menyampaikan pada Komisi Informasi Provinsi Jambi terpenuhi. Tujuan permohonan informasi publik menimbang bahwa berdasarkan pasal 28 ayat perubahan 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Junto pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin hak atas informasi dan hak atas permohonan informasi publik. 2, 3, 4, 5 saya akan dibacakan. 3.25 langsung saya baca pada 3.26 menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 3.24 dan 3.25 majelis berpendapat bahwa prosedur permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik mengatur permohonan informasi publik beserta informasi. F. Pokok permohonan. Menimbang bahwa dari fakta hukum dari pemohon majelis menemukan fakta hukum dan dari pemohon yang tidak dibantah oleh pemohon karena fakta hukum menetapkan hukum bagi pemohon dan pemohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan dari itu. Pemohon telah mengajukan permintaan informasi kepada pemohon sebagaimana yang dilakukan oleh negara. Pemohon telah mengajukan permintaan kepada pemohon sebagaimana yang dilakukan oleh negara. Terima kasih. G. Pendapat majelis. 3.29 menimbang bahwa majelis komisioner telah meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh isi berkas permohonan desa sekitar Papua.
yang terdiri dari surat permohonan penyelesaian sengketa pemohon, keberatan pemohon, permohonan pemohon, simpulan pemohon dan keterangan tulisan pemohon. Selanjutnya majelis komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan agar berikut. 330 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf A, B, C, dan D Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyampaikan pada pokoknya bahwa tujuan Undang-Undang keterbukaan informasi publik yaitu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. C. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. C. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan publik yang baik. D. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel dalam terdapat dipertanggungjawabkan. 331, 1, 2, 3, dan 4 itu saya sampaikan. 332, menimbang berdasar ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menyampaikan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya pada pemohon informasi publik. Selain informasi yang dikembalikan sesuai dengan ketentuan dan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. 3.33 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 4 huruf F dan huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyampaikan pada pokoknya bahwa kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari korupsi dan nepotisme, serta berkewajiban memberikan informasi pada masyarakat desa. 334 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyampaikan pada pokoknya bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. B. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil. C. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Menimbang 335 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, laporan realisasi dan laporan tanggungjawab realisasi pelaksanaan APBD desa sebagaimana dimaksud diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain melalui papan pengumuman radio komunitas dan media informasi lainnya. 336 menimbang berdasarkan pasal 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa menyampaikan bahwa informasi publik desa yang berkewajiban disediakan dan diumumkan secara berkala antara lain meliputi profil badan publik desa yang meliputi alamat, visi misi, tugas dan fungsi struktur organisasi, dan profil singkat pejabat. B. Materi program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi nama program atau kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, tanggung jawab sumber dan besaran anggaran. C. Materi program masuk desa yang meliputi program dari pemerintah pusat, daerah, provinsi, dan daerah kabupaten kota, dan pihak ketiga serta data penerima bantuan program, dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, dan daftar usulan rencana kerja pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja desa. D. Peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berjalan. E. Laporan kinerja pemerintah desa meliputi paling sedikit 1. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran dan atau 2. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir masa jabatan. Laporan keuangan pemerintah desa yang paling sedikit terdiri di atas laporan realisasi anggaran pendapatan belanja desa. B. Laporan realisasi kegiatan. C. Kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana. D. Sisa anggaran dan di alamat pengaduan. B. Daftar peraturan dan rancangan peraturan pemerintah desa. Dan A. Informasi tentang hak dan cara mendapatkan informasi publik desa. Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 4 huruf B dan huruf D Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik,
Desa menyampaikan bahwa pemerintah desa wajib menyediakan informasi publik desa yang wajib tersedia setiap saat, antara lain dari atas informasi tentang peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, keputusan badan pemusyawaratan desa, dan kopi lengkap kepala desa dan perangkat desa. 3.38 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 2 peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa Permintaan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa, menyampaikan tentang prinsip pengadaan barang dan jasa di desa, menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, dan pemberdayaan masyarakat serta akuntabel. Prinsip transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat. 339 menimbang berdasarkan Lapisan 1 Peraturan Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Bab 1 tentang perencanaan pengadaan barang dan jasa yang dimuat dalam RKP desa meliputi A. Jenis kegiatan, B. Lokasi, C. Volume biaya, E. Sasaran dan waktu pelaksanaan kegiatan, dan rincian saldo harga yang mana kegiatan pengadaan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran desa dan rencana kerja kegiatan desa yang diumumkan oleh kepala desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 3.40 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 1 junto pasal 24 ayat 3 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2001 tentang standar layanan informasi publik, menyampaikan bahwa informasi yang terbuka dan wajib tersedia secara saat. Informasi yang wajib disediakan berkala dan informasi yang bersifat serta-merta dapat diumumkan di papan pengumuman dan atau website resmi badan publik dan atau media sosial badan publik dan atau portal satu data dan atau aplikasi berbasis dan online. Empat, kesimpulan berdasarkan seluruh riwayat serta fakta kegiatan majelis komisi yang berkesimpulan. 4.1 bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan akuo. 4.2 bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara akuo. 4.3 bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing sebagai termohon dalam perkara akuo. 4.4 bahwa pengajuan permohonan penyelesaian sengketa telah memberi jangka waktu yang telah ditetapkan Undang-Undang tentang Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. 4.5 bahwa informasi mengenai laporan anggaran dana desa dan dana desa tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 serta dokumen alokasi penggunaan dana bantuan lainnya sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 merupakan rekomendasi terbuka yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana ketentuan pasal 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa. 5. Amal putusan memutuskan 5.1 mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 5.2 menyatakan bahwa informasi mengenai laporan anggaran dana desa dan dana desa tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 serta dokumen alokasi penggunaan dana bantuan lainnya sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 merupakan informasi terbuka yang wajib tersedia sejak saat sebagaimana ketentuan pasal 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang standar informasi publik desa. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan salinan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 5.2 di atas dengan lambat 14 hari kerja setelah putusan diterima oleh termohon. Lima titik 4. Apa yang dilakukan oleh calon komisioner yaitu sistemasi dan Islam untuk beberapa anggota dan mayoritas yang ada dan terhadap yang menawar pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2024 dan diucapkan pada sidang terbuka pada hari Jumat tanggal 15 Juli tanggal 31 Juli 2024 oleh Majelis Komisioner dan namanya tersebut di atas tangani anggota dan hari anggota Dr. Ades Haji Abdul Awad ditandatangani, Panitra Iwan Sadi ditandatangani. Untuk salinan putusan 5/7 garing 14 berdasarkan nomor 14 tahun 2008
tentang keterbukaan informasi publik dan pasal 59 ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Demikian putusan kita. Ada tanggapan? Cukup ya. Ini karena termohonnya tidak hadir, nanti putusan ini termohon ini masih bisa mengajukan banding jika tidak terima dengan putusan yang dikeluarkan KAI tersebut itu paling lambat 14 hari ya setelah diterimanya salinan putusan ini. Ada untuk iya tadi ya. Ini ada penulisan yang salah, tidak mengurangi daripada pokok putusan. Ada yang salah ya. Oke, apakah ada lagi? Cukup ya. Sidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Provinsi Jambi Rabu 31 Juli dengan nomor register 005/20-PSI-PSI-2024 antara pemohon Suheri Dwi Nurliati dengan termohon Kepala Desa Ladang Maja dengan ini dinyatakan ditutup dan sudah ditutup dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majelis Kudus Saudara akan meninggalkan bahwa sedang hadirin mohon berdiri. Dia salah. Ingat.